Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun kondisi yang ada pada saat ini yang memisahkan saudara, Bapak Ibu ada di rumah, tetapi saya percaya hadirat Allah juga ada bersama-sama dengan Bapak Ibu di rumah. Saat ini kita akan mulaikan ibadah. Mari kita beri hati kita kepada Dia. Mari kita akan datang kepada Dia untuk sembah Dia. Karena hanya Tuhan yang layak kita agungkan. Hanya Dia yang layak kita sembah. Mari bersama-sama kita angkat suara kita dan katakan, Engkau Allah yang mulia. Mulia Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya. Haleluya, katakan mulia.
Kasih setiamu selalu ada bersama dengan kami. Kami bangga bersamamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih dengan situasi yang terjadi pada saat ini, COVID-19 yang ada. Tetapi suara hati kami tetap berseru kepadamu, memanggil namamu. Nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang agung. Kami bersyukur. Biarlah pada saat ini Engkau hadir di dalam ibadah. Walaupun jemaat-jemaat ada di rumah dan mereka bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan. Diberkati juga mereka yang ada di rumah di dalam nama Yesus. Biar pagi hari ini ada sukacita besar akan terjadi karena ada lawatan Tuhan. Ada jamahan Tuhan. Kuasa mula yang memenuhi kami pada saat ini. Hadirat Allah ada di dalam ruangan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Biar ibadah ini jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kuasa-Mu bekerja pada saat ini. Kami sudah berdoa dan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dia telah mengampuni kita. Oleh kuasa darah Yesus, saya dan saudara bisa dibebaskan. Amin. Haleluya. Mari katakan bersama-sama bahwa oleh darah Yesus, darah domba Allah, kita mengalami kebebasan dari Tuhan. Haleluya. Amin.
oleh darah anak domba Allah kita dibebaskan. Sebab itu sukacita penuh Dia berikan bagi kita, oleh karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan,
buat anugerah-Mu, di mana pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata oleh karena anugerah daripada Tuhan, pemeliharaan dan pembelaan dalam hidup kami. Dan hari ini kami telah memuji-muji muliakan nama-Mu. Hanya Engkau lah yang layak kami puji, kami sembah. Kiranya Engkau menerima segala pujian hormat kami yang telah kami naikkan ke depan hadirat-Mu Bapa. Dan saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, memperingati korban Kristus buat kami semuanya. Kiranya Engkau urapi firman-Mu ini Tuhan, dan membuka mata hati kami. Biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan membuat kami selalu rindu mencari Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan. Jauhkan kami dari segala pengaruh kuasa gelap, dari segala intimidasi iblis, dan biarlah kiranya Roh Kudus mengurapi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa keadaan negara kita atau bangsa kita mulai berangsur membaik, dan kita percaya bahwa dalam waktu dekat kita akan sama-sama beribadah di rumah ibadah kembali. Dan oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita senantiasa berdoa, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita berdoa supaya kita tidak perlu lagi cemas, apalagi takut keluar, takut beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengaruniakan roh keberanian buat kita. Roh yang Tuhan berikan buat kita, yang mana mengalahkan roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana bahan liturgi yang sudah dibagikan ke rumah Bapak Ibu, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayatnya yang ke 39. Injil Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke 37 sampai ayatnya yang ke 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, sebagaimana dengan tema gereja kita dalam tahun ini, bahwa kita harus bangkit kembali, dan bulan ini kita masih tetap membahas tentang Roh Kudus, yang mana berbicara tentang peranan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, dan karya Roh Kudus. Nah, ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, merupakan suatu janji daripada Tuhan atau undangan daripada Tuhan, panggilan Yesus kepada siapapun yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini sangat penting dalam pengikutan kita,
apalagi di dalam melayani Tuhan. Nah, kunci untuk menerima Roh Kudus adalah haus. Harus ada rasa haus dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara harus memiliki rasa haus akan Roh Kudus. Nah, sebelum kita masuk dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita perlu mengerti dulu apa arti kata haus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, haus itu diartikan sebagai berasa kering kerongkongan dan ingin minum. Yang kedua adalah terlalu ingin akan. Jadi haus rohani di sini artinya hati yang sudah kering dan terlalu ingin minum. Jadi ada hati yang sudah kering dan terlalu ingin minum, seperti yang pernah dialami oleh Daud ketika ia berada di padang gurun. Jadi kalau kita haus, maka jelas kita akan mencari air. Setelah kita mendapatkan air, maka kita minum. Kenapa kita minum? Karena haus. Di dalam Mazmur pasal 63 ayatnya yang kedua, pemazmur mengatakan demikian, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Jadi ciri-ciri daripada orang yang haus akan Tuhan, yang haus jiwanya kepada Tuhan, dia selalu rindu akan hadirat Tuhan. Jadi rindu bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia atau hatinya itu sudah haus akan Tuhan. Nah, mari kita melihat ciri-ciri daripada orang yang haus terhadap Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dikatakan di situ bahwa dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi ciri pertama daripada orang yang haus akan Tuhan, yaitu come to Jesus, atau datang kepada Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-37 tadi dikatakan bahwa dia datang kepada Yesus. Jadi di dalam ayat yang kita sudah baca di sini bahwa Yesus tahu benar bahwa orang-orang yang hadir di sekitar Yesus haus akan Tuhan. Rindu untuk mengenal Tuhan. Rindu untuk mengenal siapa itu Yesus. Dan Yesus memanggil supaya barang siapa yang ingin mengenal Yesus, yang ingin bersekutu dengan Tuhan, maka dia harus datang kepada Yesus. Nah, haus di sini saudara-saudaraku ini berbicara tentang hal yang rohani. Ya, penulis Matius juga menulis di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan di situ bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi dalam Matius di situ Yesus mengundang siapapun yang mengalami rasa letih dan lesu dan memiliki beban berat, Yesus mengundang datang kepadanya. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki beban berat,
orang-orang yang merasa letih, lesu, orang-orang yang haus. Dikatakan di situ bahwa Yesus mengundang mereka untuk datang kepadanya. Nah, kita tahu sendiri bahwa tidak ada seorang pun yang tidak haus. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki persoalan. Tidak ada seorang pun yang memiliki beban berat. Ada orang yang memiliki persoalan ekonomi. Ada orang yang memiliki persoalan rumah tangga. Ada orang yang memiliki persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, persoalan kesehatan. Yesus katakan bahwa datanglah kepadaku. Come to Jesus. Dia dengan murah hati mengundang, datang kepadanya. Nah, ini adalah kesempatan yang indah buat kita untuk datang kepada Tuhan. Apalagi akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada begitu banyak persoalan yang kita hadapi. Dengan diizinkannya Tuhan, virus corona ini melanda dunia, termasuk kita, yang berdampak kepada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua sektor kena dampak daripada virus corona ini. Itu berarti bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mengalami masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki beban berat. Dan itulah sebabnya Yesus mengundang untuk datang kepadanya. Ya. Apalagi yang kena virus corona. Mereka mencari Tuhan. Dan kalau dia berseru kepada Yesus, dan saya percaya bahwa Tuhan akan mendengar seruannya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita mengalami beban berat persoalan, tetapi kita lari ke tempat yang salah. Ada orang yang lari kepada kesibukan, kepada pekerjaan. Ada yang lari ke tempat-tempat hiburan. Ada yang lari kepada tempat yang merupakan hobinya. Bisa mancing ikan, bisa berolahraga. Semuanya itu tidak salah. Tetapi itu berkaitan dengan perkara-perkara jasmani. Nah, masalah jiwa adalah perkara-perkara rohani. Untuk itu, tempat yang tepat untuk kita datang adalah Yesus. Karena Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yang tahu semua permasalahan yang kita hadapi. Sekecil apapun, Tuhan tahu masalah kita. Itulah sebabnya Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Apalagi yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Yesus katakan bahwa datanglah kepadaku. Kenapa Yesus mengundang orang-orang datang kepada Yesus? Karena Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Dialah yang membaptis setiap orang percaya dengan Roh Kudusnya. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 11. Berbunyi demikian, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini adalah perkataan daripada Yohanes Pembaptis. Bahwa Yohanes Pembaptis hanya membaptis dengan baptisan air. Tetapi yang berhak membaptis dengan Roh Kudus adalah Yesus. Dan itulah sebabnya barang siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus harus datang kepada Yesus. Karena Yesuslah yang membaptis kita dengan Roh Kudus.
Sama seperti yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 33 waktu hari Pentakosta. Semua murid-murid dibaptis oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa roh. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengundang kita untuk datang kepada Yesus. Dan yang kedua, di ayatnya yang ke-37 dikatakan di situ bahwa datanglah kepadaku dan minum. Jadi seseorang yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya datang kepada Yesus atau sekedar datang kepada Yesus, tetapi dia harus minum. Nah, apa arti daripada kata minum di sini? Di dalam kamus Strong, kata minum itu memakai kata epien. Epien artinya dalam bahasa Inggris katakan to receive into the soul what serves to refresh, strengthen, atau nourish it unto life eternal. Jadi orang yang minum berarti menerima Roh Kudus masuk ke dalam jiwa untuk memperbaharui kekuatan kita, atau Roh Kudus memelihara kita untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Jadi ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita mengundang Roh Kudus masuk di dalam jiwa kita, masuk dalam hati kita. Dan Roh Kuduslah yang akan memperbaharui kekuatan kita, sehingga kita mendapatkan kekuatan baru. Ya. Jadi penting sekali kita minum. Mungkin saya perlu memberikan sedikit ilustrasi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apabila orang minum, orang haus, dia pasti mencari air. Dia datang ke dapur dan mencari air. Ketika dia sudah mengambil gelas dan menuang air ke dalam gelas, kalau dia hanya melihat-lihat saja air tersebut yang ada dalam gelas dan tidak minum, maka jelas dia tetap haus. Dan oleh karena itu dibutuhkan minum, supaya air yang kita minum itu akan melepaskan dahaga kita. Demikian juga orang yang haus, yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dia harus datang kepada Yesus. Dia harus mengundang Roh Kudus masuk di dalam hatinya, sehingga Roh Kudus itu akan memuaskan hasratnya. Itu yang dimaksud dengan minum. Atau dengan kata lain bahwa minum ini berarti memiliki persekutuan yang akrab dengan Roh Kudus. Ya. Dia harus membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu memenuhi orang tersebut dan membaharui kekuatannya. Apabila seseorang mengalami masalah, mungkin ada dalam tekanan berat, menghadapi persoalan yang berat, dan dia datang kepada Yesus, dia menyerahkan semua persoalannya kepada Yesus, dan Roh Kudus melawat orang tersebut, maka pada saat itulah jiwa orang tersebut dibaharui oleh Roh Kudus dan dia mendapatkan kekuatan baru. Jadi kalau kita mau mendapatkan kekuatan baru, maka kita harus membangun hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Kita harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus membangun mesbah doa. Dan ketika kita
masuk di dalam hadirat Tuhan, maka saat itulah semua persoalan yang kita hadapi, beban berat yang ada dalam kehidupan kita akan terlepas. Oleh karena Roh Kudus sudah mengangkat semua persoalan yang kita hadapi. Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa datanglah kepadaku dan minum. Artinya seseorang yang datang kepada Yesus, dia harus membangun hubungan yang intim dengan Yesus. Dia harus membangun hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan membaharui kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, persoalan haus ini bukan hanya terjadi sekali. Tetapi persoalan haus ini terjadi setiap hari dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita membutuhkan banyak air di dalam kehidupan kita. Ya. Ada orang mengatakan bahwa paling tidak ada 8 liter air yang kita butuhkan setiap hari. Supaya kita tidak haus lagi. Supaya tubuh kita segar. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Haus rohani ini tidak terjadi hanya sekali. Tetapi itu terjadi setiap saat dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus membutuhkan hubungan dengan Roh Kudus. Bukan hanya sekali, tetapi setiap hari kita harus memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan kita, memelihara hubungan kita dengan Roh Kudus setiap saat. Supaya kita selalu, tubuh kita, rohani kita selalu sehat, segar. Dan kita mendapatkan kekuatan baru. Dan orang yang demikian, yang memiliki kesehatan rohaninya, yang rohaninya sehat, saudara-saudaraku, itu tahan di dalam pencobaan, tahan di dalam masalah yang dia hadapi. Kenapa? Karena dia sehat, karena dia kuat, karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami masalah sekarang, ya, sudah lebih banyak tinggal di rumah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah kesempatan yang indah buat kita untuk kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk kita datang kepada Tuhan, membawa semua persoalan kita kepada Tuhan, membawa semua beban berat kita kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya apabila kita memiliki hubungan yang akrab dengan Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik buat kita. Semua masalah kita diangkat oleh Roh Kudus. Semua masalah kita diangkat oleh Tuhan. Dan itu harus kita pelihara setiap saat. Dan yang ketiga, ketika kita sudah datang kepada Yesus dan kita sudah minum, kita sudah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga dikatakan di situ, dalam ayat yang ke-38 dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, arti daripada aliran-aliran air hidup ini di ayat 39 dikatakan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Jadi aliran-aliran air ini artinya Roh Kudus akan mengalir di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Nah, mengapa Yesus berkata bahwa percaya kepadanya sesuai dengan seperti yang dikatakan oleh kitab suci? Kenapa? Saudara-saudara, ada dua hal yang ditekankan oleh Yesus di sini, yaitu penggenapan nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Dan yang kedua adalah hal yang praktis. Ya. Nah, kita lihat yang pertama di sini adalah penggenapan nubuat yang ditulis oleh
para nabi di dalam perjanjian lama, baik dalam kitab Musa, juga di dalam kitab para nabi dan juga dalam Mazmur. Semua tertulis tentang Yesus, tentang kedatangan Yesus. Kenapa Yesus katakan bahwa barang siapa percaya kepadaku? Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias. Orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Jangankan orang Yahudi, saudaranya sendiri tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan bukan hanya mereka tidak percaya, tetapi mereka juga berusaha untuk membunuh Yesus. Kita lihat dalam ayat sebelumnya dalam Yohanes pasal 7 tadi, ayatnya yang kelima. Dikatakan di situ, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara Yesus saja tidak percaya, apalagi orang lain, orang-orang Yahudi yang lain tidak percaya. Dan bukan hanya mereka tidak percaya kepada Yesus, tetapi mereka berusaha membunuh Yesus. Di dalam ayat 1 dikatakan, sesudah itu Yesus berjalan berkeliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Jadi orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Kemudian di ayat 19 diulangi lagi, ditulis itu. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ya, sadis sekali orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Kemudian di ayat 25 dikatakan lagi di situ. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Jadi keadaan Yesus pada waktu itu tertolak. Mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka tidak mau percaya bahwa Yesus itulah Mesias yang tertulis di dalam perjanjian lama. Itulah sebabnya Yesus katakan bahwa barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, barang siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Kenapa Yesus menekankan tentang kitab suci? Karena di dalam kitab suci atau dalam perjanjian lama lah tertulis nubuatan tentang kedatangan Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan Yesus pernah mengkritik orang-orang Yahudi bahwa mereka menyelidiki kitab suci tetapi mereka sendiri tidak percaya. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai ayat 40 dikatakan di situ, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi kalau kita melihat bahwa sebetulnya orang Yahudi sudah tahu bahwa Mesias akan datang, bahwa anak Allah akan datang. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah mengatakan, banyak nabi dalam perjanjian lama sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Ketika Yesus datang, ketika Mesias datang, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus katakan di situ bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup
atau Roh Kudus. Ya. Dan memang pada waktu itu ada banyak orang Yahudi tidak menerima Roh Kudus karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah Allah. Ya, bukan setengah Allah. Bukan dewa atau dewi. Yesus itu adalah Allah. Dan yang kedua ini yang ditekankan oleh Yesus di sini adalah hal-hal yang praktis. Yaitu orang-orang yang bukan hanya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan kitab suci. Bukan itu. Karena ciri-ciri daripada orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang taat, orang yang mau mengikuti perintah Tuhan. Jadi percaya kepada Yesus ini tidak hanya berbicara tentang yang di mulut, tetapi ini berbicara tentang tindakan atau perbuatan. Artinya apa? Perkataan kita, perbuatan kita harus selaras dengan kitab suci. Itulah sebabnya Yakobus menasihatkan di dalam Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22 sampai ayat 25, dia katakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Kalau kita hanya mendengar firman Tuhan saja dan tidak melakukan, bukan orang lain yang kita rugikan, tetapi diri kita sendiri. Itulah sebabnya penting sekali kita melakukan firman Tuhan. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi yang menjadi penekanan di sini adalah tindakan dan perbuatan. Bukan hanya sekedar perkataan. Bukan hanya dikatakan saya percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan itu. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang perbuatannya atau perkataannya itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia adalah pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Jadi penting sekali, ya. Kita menerima Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah. Tetapi kita juga harus taat. Kita juga harus melakukan firman Tuhan. Itu yang dimaksud dengan percaya sesuai dengan kitab suci. Jadi 3 hal ini penting sekali. Kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita harus datang kepada Yesus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus minum. Artinya membangun hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah percaya kepada Yesus. Artinya perbuatan dan perkataan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. 3 hal ini yang merupakan kunci buat kita kalau kita ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita semuanya membutuhkan Roh Kudus. Ya. Kita semuanya haus dan lapar
akan Roh Kudus. Mari kita membuka hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Kita akan bersekutu dengan korban Kristus. Melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah. Saudara bisa dengan sungguh-sungguh mengikuti arahan saya. Tidak jadi masalah. Masalah tempat, masalah waktu itu tidak jadi masalah. Karena Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia ada di mana-mana. Dia tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Saat ini ada di antara kita semuanya. Ada di gereja dan ada di rumah kita masing-masing. Ada di samping Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dia mengetahui hati kita. Dia mengetahui kerinduan hati kita yang terdalam. Oleh karena itu persiapkanlah hatimu untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa ambil tubuh dan darah Yesus ini. Mungkin ada di antara saudara yang sudah siapkan anggur atau minuman yang lain. Anggur ini hanya lambang, bukan darah Yesus yang sesungguhnya. Ini hanya lambang. Dan roti ini adalah lambang. Ya. Tanda bahwa kita bersekutu dengan korban Kristus. Percaya bahwa melalui roti dan anggur ini, roti ini melambangkan tubuh Yesus yang tercabik-cabik. Dan anggur ini melambangkan tentang darah Yesus yang dicurahkan buat kita. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengambil atau makan roti ini, saya akan membacakan firman Tuhan dan saudara bisa mengikuti dari rumah masing-masing. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Tuhan melihat kita semua. Tuhan tahu apa yang kita alami sekarang. Angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita tujukan hati kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian seperti rusa yang haus.
bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa Tuhan, Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal. amin. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku padamu, dan bawaku, Amin, haleluya. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, persiapkan hatimu. Roh Kudus sementara di tengah-tengah kita. Kita ulangi pujian ini. Ku sayang Engkau, Amin. aliran sungai-Mu. Begitupun jiwa Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, katakan hanya Engkau. Haleluya. Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku padamu, dan bawaku, Amin. Haleluya. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Hanya Engkau. Haleluya. Oh Roh Kudus. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, Yesus. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi katakan hanya Engkau. Haleluya. Oh Roh Kudus. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu,
kasih-Mu. Haleluya. Ya radabasika. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Roh Kudus adalah pribadi yang sangat halus, pribadi yang sangat jenius, pribadi yang sangat lembut. Mari buka hatimu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Roh Kudus. Dia ada sekarang. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya, walaupun keadaan sekarang ini kita tidak bersama-sama di satu tempat, tetapi Roh Kudus ada di mana-mana. Ada di rumah kita masing-masing. Siap masuk dalam hati kita. Siap untuk menolong kita. Untuk membaharui hati pikiran kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa buat semua jemaat yang selalu datang beribadah di tempat ini. Semua jemaat GSC Adonai Sama, dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah online saat ini. Mereka akan menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Masuklah dalam hati kami. Masuk dalam jiwa kami. Angkat semua beban kami. Baharui kekuatan kami semuanya. Haleluya. Roh Kudus dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Kami haus, setiap saat kami haus kepada Roh Kudus. Memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Kamu dari remaja diberkati oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Baik dalam perkataan, perbuatan, dalam tingkah laku kami. Engkau sudah baharui kami. Engkau sudah ampuni kami dari dosa-dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Bapak. Kami menerima damai sejahtera, sukacita surga masuk dalam hati kami, merintah dalam hati kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita akan langsung menerima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Untuk itu kita akan berdoa untuk bangsa negara kita, dan saya berharap Bapak Ibu mengangkat tangan Bapak Ibu ketika kita menerima berkat dari Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati semua anak sekolah minggu, kaum remaja dan dewasa. Semua program kami berjalan oleh karena Tuhan menyertai kami. Tidak ada yang dapat menahan, menghambat rencana Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada satupun. Dan Tuhan menolong kami. Dan kami berdoa buat bangsa negara kami, mari Tuhan tolong. Di mana menghadapi bencana pandemi COVID-19. Tuhan tolong pemerintah kami supaya bisa mengatasi semuanya. Engkau yang turun tangan Tuhan. Membasmi semua virus-virus corona. Dimanapun yang ada di Indonesia ini. Baik yang ada di udara, yang ada di tanah atau di mana. Di benda-benda mati atau sudah menjangkiti orang. Engkau basmi semuanya dalam nama Yesus. Darahnya Yesus membasmi. Matikan semuanya. Dan kami berdoa supaya Tuhan pulihkan saudara-saudara kami yang sakit. Pulihkan. Dan semua jemaat dilindungi oleh Tuhan. Semua anak-anak kami sekolah minggu dilindungi Tuhan. Anak-anak kamu dan remaja dilindungi Tuhan. Orang-orang dewasa, orang yang lanjut usia. Semuanya dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak yang kasih dalam Tuhan, mari persiapkan hatimu. Angkat tanganmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai dan menuntun kita
mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan semua yang percaya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.